Semangat pagi kelas. Pada video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya menggambar sketsa grafik fungsi polinomial. Tapi sebelumnya kenalan dulu dengan dua istilah, ada istilah global dan ada istilah lokal pada titik stasioner dan juga nilai stasioner. Coba kamu perhatikan gambar yang paling kiri ini. Ini adalah suatu kurva dari grafik fungsi parabola. Terus titik yang ini, yang paling atas, kita sebut saja koordinatnya A, FA. Kalau misalkan kurva ini atau grafik dari fungsi ini kita teruskan, ya jadi untuk X menuju negatif tahingga, berarti kan kurvanya ini diteruskan ya seperti ini. Kemudian kalau untuk X lebih dari A, berarti X menuju tahingga, berarti dia juga akan diteruskan, gambarnya seperti ini, turun. Nah, kita dapat lihat bahwa dari semua titik-titik yang dilalui oleh kurva, ternyata titik A, FA adalah titik yang posisinya paling tinggi dari semua titik-titik yang lain yang dilalui oleh kurva fungsi ini. Sehingga bisa kita nyatakan bahwa titik A, FA adalah titik yang paling maksimum untuk semua titik yang dilalui. Kondisi di mana suatu titik dia itu adalah titik yang paling maksimum dibandingkan semua titik yang dilalui oleh kurva, maka kita sebut titik tersebut sebagai titik maksimum yang global. Jadi secara umum, secara global, titik ini adalah yang posisinya paling tinggi, paling maksimum. Kemudian nilai fungsinya atau FA itu kita sebut sebagai nilai maksimum yang global. Sekarang kita berpindah ke kurva yang kedua. Seperti ini, sebut saja titik yang paling bawah ini titik A, FA. Kalau misalkan gambarnya kita teruskan, maka bisa kita lihat bahwa titik A, FA merupakan titik yang posisinya paling rendah. Jadi posisinya itu yang paling minimum. Ya. Jadi untuk semua titik-titik yang dilalui oleh kurva merah ini, ternyata titik A, FA secara umum, secara global posisinya paling rendah, paling minimum. Nah, kalau seperti itu, maka titik A, FA bisa kita sebut sebagai titik minimum yang global. Nah, sekarang bagaimana kalau titik stasionernya seperti ini? Ya. Kalau kita lihat, di sini ada dua titik stasioner, misalkan ini A, FA dan yang ini B, FB. Nah, titik A, FA kita tahu kalau ini adalah titik balik yang maksimum atau titik maksimum stasioner ya. Tapi apakah titik A, FA ini dia adalah titik yang paling maksimum secara umum, secara global? Ternyata tidak. Ya, kalau dilihat secara umum, secara global, ternyata ada titik lain yang lebih maksimum posisinya. Yang mana? Misalkan di sini, ini kan lebih tinggi nih posisinya daripada yang di sini. Ya kan? Oleh karena itu titik A, FA kita sebut sebagai titik maksimum, tapi maksimumnya lokal. Jadi hanya di interval tertentu saja dia paling maksimum. Kemudian titik B, FB ini merupakan titik balik minimum, tapi masih bisa kita temukan titik lain yang dilalui kurva yang posisinya lebih rendah. Sehingga titik B, FB kita sebut sebagai titik minimum yang lokal. Dan A, FA sebagai titik maksimum yang lokal. Jadi keduanya bukan global ya. Nah, sekarang bagaimana dengan FA dan FB-nya? FA-nya ini kita sebut sebagai nilai maksimum yang lokal. Kemudian FB itu kita sebut sebagai nilai minimum yang lokal. Sekarang kita geser ke kurva terakhir. Di sini kita punya 3 titik stasioner, di mana jenisnya adalah titik balik A, FA titik balik maksimum, begitu juga C, FC, tapi B, FB adalah titik balik yang minimum. Apabila kurvanya kita teruskan, maka bisa kita lihat bahwa titik A, FA adalah titik yang posisinya paling tinggi dari titik-titik lain yang dilalui oleh kurva. Karena titik balik maksimum ini adalah titik yang posisinya paling tinggi dari titik-titik lain, maka bisa kita nyatakan A, FA sebagai titik balik maksimum, yaitu titik maksimum yang global. Tapi kalau C, FC
bukan titik maksimum yang global, tapi titik maksimum yang lokal. Karena masih ada titik lain yang lebih tinggi daripada C, FC. Begitu pula yang B, FB. Titik B, FB ini adalah titik minimum, tapi lokal karena masih ada titik lain yang sebenarnya posisinya pun masih lebih rendah. Jadi dia hanya minimum secara interval tertentu saja. Misalkan dari sini sampai sini ya, untuk X di antara A sampai C, titik B, FB ini adalah titik yang paling minimum. Karena dia hanya minimum di rentang tertentu, interval tertentu, dia kita sebut titik minimum lokal. Oke, ini untuk pengenalan saja ya, untuk istilah global dan untuk istilah lokal. Nah, ini nilai-nilainya. Untuk FB nilai minimum lokal, FC nilai maksimum lokal, kemudian FA adalah nilai maksimum yang global. Sekarang kita akan bahas bagaimana turunan fungsi aljabar hubungannya dengan sketsa grafik fungsi. Jadi, turunan atau diferensial adalah alat yang ampuh untuk menganalisis struktur grafik atau struktur kurva secara baik ya, khususnya dalam mengenali titik-titik tempat terjadinya perubahan ciri grafik. Misalkan fungsinya naik dulu nih, terus pada titik tertentu dia stasioner, dia diam, baru fungsinya turun. Atau fungsinya cekung ke atas, kemudian titiknya istirahat, jadi di situ adalah titik belok, kemudian berganti menjadi cekung ke bawah. Dengan menggunakan turunan pertama dan kedua, dapat memungkinkan kita untuk mengetahui pada daerah mana saja, pada interval nilai X mana saja, fungsi itu akan naik, akan turun, cekung ke atas, atau cekung ke bawah. Nah, selain itu dapat juga kita ketahui koordinat dari titik-titik stasionernya dan juga koordinat dari titik beloknya kalau fungsi itu punya titik belok. Nah, untuk titik stasioner itu bisa berupa titik ekstrim yang lokal, bisa juga titik ekstrim yang global. Titik ekstrim ini nama lain dari titik stasioner ya. Jadi bisa titik stasioner, bisa titik ekstrim. Tapi fokusnya itu ke yang jenisnya titik balik. Jadi kan bisa titik balik maksimum, bisa titik balik minimum. Cuma yang jadi masalah apakah titik balik maksimum dan titik balik minimum itu global atau lokal. Nah, itu sesuai dengan materi yang tadi ini ya. Sekarang kita bahas dulu kira-kira prosedur menggambar sketsa grafik fungsi itu apa ya. Yang pertama, yang pasti kamu harus lakukan analisis. Analisisnya itu kita cari dulu koordinat titik potong grafik. Titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya harus sama dengan 0. Kemudian titik potong grafik dengan sumbu Y haruslah X-nya sama dengan 0. Kemudian kita cari turunan pertama dan turunan kedua fungsi. Nanti dari turunan pertama kita akan dapatkan informasi interval nilai X saat fungsi kita itu naik dan juga saat fungsinya turun. Kemudian ketika f aksen X sama dengan 0, maka kita akan peroleh titik stasionernya. Kemudian bisa kita tentukan jenis dari titik stasionernya serta koordinatnya. Kemudian dari turunan kedua dapat kita tentukan interval nilai X saat fungsi kita ini cekung ke atas dan juga saat fungsinya cekung ke bawah. Kemudian bisa kita tentukan titik belok fungsi fx-nya kalau titik beloknya ada. Dan jika diperlukan, bisa kita ambil beberapa titik bantu untuk memperhalus sketsanya. Jadi nanti kamu ambil sembarang nilai X yang berada pada domain, biasanya X elemen bilangan real ya. Kalau tidak ada batasan domain, terus substitusi ke dalam fungsinya, maka akan kita dapatkan nilai fungsi fx-nya. Sehingga kita peroleh titik X, fx. Itu akan membantu kita untuk mensketsa grafik fungsinya supaya lebih mirip dengan grafik fungsi yang asli. Sudah dapat informasi fungsi naik, fungsi turun, cekung ke atas, cekung ke bawah, dan koordinat titik-titik, maka kita pindahkan ke bidang kartesius. Kemudian kita hubungkan titik-titik di bidang kartesius dengan mempertimbangkan naik turunnya fungsi dan juga kecekungan fungsi pada interval yang telah ditentukan. Atau untuk ringkasnya bisa kamu lihat di kotak berikut ini. Kita masuk ke contoh yang pertama, gambarkan sketsa grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min x min 6.
Jadi yang pertama kali kita lakukan, kita cari dulu titik potong sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0 ya. Kita peroleh dua buah titik, negatif 2,0 dan 3,0. Kemudian kita lanjutkan titik potong sumbu Y, berarti X sama dengan 0. Kita peroleh titik potongnya adalah 0, negatif 6. Nah ini titiknya kita pindahkan dulu ke sini, berarti pada sumbu X ini titik potongnya ada negatif 2,0 dan ada 3,0. Kemudian pada sumbu Y ada 0, negatif 6. Kita masuk ke turunan pertama, jadi kita cari titik stasionernya F aksen X sama dengan 0. Kita peroleh F aksen X-nya 2F min 1. Kita dapatkan absis dari titik stasionernya yaitu setengah. Berarti kita cari dulu ordinatnya apa kalau absisnya setengah. Substitusi X sama dengan setengah ke dalam fungsi Fx diperoleh negatif 6 1/4. Berarti titik stasioner kita adalah setengah, negatif 6 1/4. Di sini setengah. Kemudian pada ordinatnya adalah negatif 6 1/4. Ini titik stasionernya. Kemudian kita akan identifikasi kira-kira jenisnya apa ya, apakah titik balik maksimum, apakah titik balik minimum, apakah titik belok stasioner. Jadi kita cek interval fungsi naik dan fungsi turunnya, absisnya setengah. Lalu kita ambil di daerah sebelah kiri, yang ini daerah yang kedua. Misalkan perwakilannya 0, yang ini perwakilannya 1. Substitusi ke F aksen X, ternyata gradien garis singgungnya negatif, berarti di sini fungsinya turun di daerah 1. Kemudian di daerah kedua saat X-nya sama dengan 1, gradien garis singgungnya positif, berarti fungsinya naik. Kalau modelnya seperti ini, maka bisa kita baca bahwa titik stasionernya adalah titik balik yang minimum. Sekarang kita cek untuk kecekungannya ya, apakah cekung ke atas, apakah cekung ke bawah. Sebenarnya pun dari sini bisa kita langsung menggambar. Jadi gambar grafiknya itu sketsanya seperti ini ya. Jadi wujudnya itu berupa parabola. Tapi yang jadi masalah, kalau misalkan kita gambar seperti ini, apakah kamu yakin gambarnya seperti ini? Kalau modelnya seperti ini kan berarti cekung ke atas ya. Bagaimana kalau ternyata bentuknya bukan cekung ke atas seperti ini, tapi ternyata cekung ke bawah? Kalau cekung ke bawah berarti bentuknya agak kebalik ya. Nah, jangan-jangan seperti ini lagi bentuknya. Oleh karena itu kita harus memastikan dulu bentuk cekungnya apakah seperti ini, cekung ke bawah atau cekung ke atas. Ya, atau cekung ke atas. Jadi kita harus cek dulu kecekungannya. Masuk ke turunan kedua, cari F double aksen diperoleh 2 lebih dari 0. F double aksen lebih dari 0 berarti fungsinya itu cekung ke atas. Oke, berarti yang betul yang pertama ya, yang bentuknya cekung ke atas. Sehingga kalau misalkan kita lanjutkan, kita hubungkan dengan prasyarat interval fungsi naik dan fungsi cekung, kita peroleh gambarnya adalah sebagai berikut. Suatu kurva fungsi parabola dengan titik balik minimum di setengah, negatif 6 1/4. Kemudian fungsinya cekung ke atas untuk semua X elemen bilangan real. Dan bisa kita lihat di sini bahwa titik stasionernya ini adalah titik minimum global karena posisinya yang paling rendah. Kita lanjut ke soal berikutnya, suatu fungsi polinomial berderajat 3. Seperti biasa, cari dulu titik potong di sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Ternyata diperoleh bentuk seperti ini dan masih cukup sulit untuk kita tentukan akar-akarnya berapa ya. Berarti kita langsung lanjut saja
mencari titik potong di sumbu Y. Saat X-nya sama dengan 0, kita peroleh titiknya 0, negatif 10. Berarti di sini. Lanjut lagi, turunan pertama, titik stasioner, f aksen X sama dengan 0. Kita peroleh apsis dari titik stasionernya, X sama dengan 4, X sama dengan 2. Kita cari pasangannya, ordinatnya apa. Kita dapatkan dua buah titik stasioner, 4,6 dan 2,10. 4,6-nya di sini, 2,10-nya di sini. Berarti nanti ada 3 kemungkinan, entah titik ini ada yang jadi titik balik maksimum, ada yang jadi titik balik minimum, ada atau bisa juga merupakan titik belok stasioner. Jadi kita harus cek dulu. Kita cek interval fungsi naik dan fungsi turun. Buat garis bilangan, letakkan informasi absisnya 2 dan 4, kemudian bagi daerah, diperoleh 3 daerah. Ambil perwakilan masing-masing daerah. Kita cek kondisi gradiennya dari tiap daerah. Ceknya itu 0,35, ini substitusi ke dalam f aksen X. Nah, untuk mempermudah hitungan, coba aja 3-nya kamu faktorkan, terus x kuadrat min 6x plus 8-nya faktorkan seperti ini. Jadi hitungannya lebih simpel ya. Ketika x-nya 0, gradien garis singgungnya positif, berarti fungsinya naik di daerah yang pertama. Kemudian ketika x-nya sama dengan 3, di daerah yang kedua, gradien garis singgungnya negatif, berarti fungsinya turun. Kemudian ketika di daerah ketiga, perwakilannya x sama dengan 5, fungsinya naik karena gradien garis singgungnya positif. Berarti bisa kita simpulkan bahwa 4,6 adalah titik balik yang minimum. Yang ini ya, ini dia minimum di sini kan. Kemudian 2,10 adalah titik balik yang maksimum. Berarti nanti gambarnya itu ini dia akan maksimum, nah terus yang ini dia akan minimum 4,6-nya. Ya. Cuma kita harus cek dulu nih apakah cekung ke atas, cekung ke bawah. Tapi kita udah dapat gambarannya, nanti dia bentuknya akan seperti ini gitu. Dan haruslah melalui ini nanti kurvanya. Sekarang kita lanjut dulu untuk cek turunan kedua. F double aksen X sama dengan 6x min 18. Selesaikan, dapat x-nya 3. Ini adalah calon apsis dari titik belok kita. Kita cari pasangannya, ordinatnya diperoleh 8. Berarti kita peroleh satu buah titik 3,8. Nah, ini apakah ini titik belok? Kita harus cek dulu. Suatu titik disebut sebagai titik belok dari suatu fungsi fx apabila memenuhi f double aksen x-nya sama dengan 0 dan di daerah sebelah kiri dan sebelah kanannya itu kalau yang pertama cekung ke atas terus gantian jadi cekung ke bawah, atau kalau dia cekung ke bawah gantian jadi cekung ke atas gitu ya. Jadi di kiri di kanannya itu arah cekungnya harus beda, di kiri dan kanan dari apsis X sama dengan 3. 3,8 itu di sini ya, sekitar di sini. Kita cek interval kecekungan fungsi, ambil perwakilan daerah, cari F double aksennya. Daerah pertama F double aksennya negatif, berarti cekung ke bawah. Kemudian F double aksen dari daerah sebelah kanan, perwakilannya F sama dengan 4. Hasilnya positif, berarti cekungnya ke atas. Berarti bisa kita bisa kita lihat nanti untuk X yang kurang dari 3 itu kan di sini. Maka dia akan cekung ke bawah. Berarti kalau cekung ke bawah itu seperti ini ya. Nah, ini akan seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini ya, cekung ke bawah. Ini akan terus ke bawah melalui 0, negatif 10. Kemudian untuk X yang lebih dari 3 berarti ke sebelah kanan cekungnya ke atas. Kalau ke atas tuh seperti ini, berarti nah ini dilanjutkan ya, dilanjutkan ke atas seperti ini gambarannya ya. Nah, nanti dari informasi-informasi yang tadi bisa kita hubungkan. Kalau kita hubungkan, maka diperoleh gambarnya adalah seperti ini. Nah,
Karena di sebelah kiri dan sebelah kanannya X sama dengan 3 diperoleh tadinya cekung ke bawah gantian jadi cekung ke atas, maka dia memenuhi syarat sebagai titik belok ya. Tapi kalau misalkan nanti kamu peroleh suatu nilai X yang memenuhi f double aksen X nya sama dengan 0, terus ternyata pas cek interval kecekungan di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu sama-sama cekung ke bawah atau sama-sama cekung ke atas, berarti titik itu bukan titik belok ya. Jadi titik belok itu syaratnya selain memenuhi f double aksen X sama dengan 0, harus memenuhi kalau tadinya cekung ke bawah habis itu gantian cekung ke atas, atau sebelumnya cekung ke atas gantian jadi cekung ke bawah. Ini adalah sketsa grafik fungsinya. Kita bisa lihat 2,10 ini adalah titik maksimum yang lokal dan 4,6 adalah titik minimum yang lokal. Kita lanjut ke soal berikutnya. Gambarkan sketsa grafik fungsi berikut ini. Seperti biasa, titik potong di sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kita sulit tentukan akar-akarnya, tapi kalau mau tahu sebenarnya bisa nggak ya ditentukan akarnya, silakan kamu googling tentang teorema Horner ya, materi suku banyak. Kemudian kita cari titik potong di sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0, diperoleh 0,-5. Lanjut ke turunan pertama, berarti cari titik stasioner, f aksen X sama dengan 0. Kalau kita lihat, ini tidak bisa kita faktorkan, berarti kita harus coba cek diskriminannya dulu deh, apakah memiliki akar-akar bilangan real atau jangan-jangan tidak. Kalau misalkan nanti diskriminannya itu lebih dari 0, berarti dia punya akar bilangan real. Berarti kamu bisa cari akarnya dengan cara X 1,2 sama dengan negatif B plus minus akar diskriminan per 2A. Ini materi kelas 9 SMP, silakan buka-buka lagi tentang persamaan kuadrat ya. Nah, kita lanjut. Ternyata saat cek diskriminannya kurang dari 0. Berarti memang tidak punya akar real. Ini ya diskriminannya kurang dari 0. Berarti kita masih punya dua kemungkinan. Kalau diskriminannya kurang dari 0 dan koefisien A-nya positif, berarti nilai fungsinya selalu positif nanti, atau istilahnya definite positif. Tapi kalau diskriminannya kurang dari 0, kemudian A-nya kurang dari 0 juga, berarti definite negatif atau nilai fungsinya selalu negatif. Jadi kalau definite negatif terhadap fungsi ini, mau kamu kasih berapapun nilai X-nya, mau 1 juta, negatif 1000, negatif 10.000, negatif setengah, akar 3, pasti nilai fungsinya akan selalu bernilai negatif. Sementara kalau definite positif, ketika kamu kasih sembarang nilai X elemen bilangan real berapapun itu, boleh 1 juta, negatif 1000, maka pada definite positif nilai fungsinya pasti hasilnya positif selalu. Nah, kita identifikasi di sini diskriminannya kurang dari 0, kemudian koefisien dari A-nya 3, koefisien dari A-nya positif. Berarti memenuhi persyaratan definite positif atau nilai fungsinya selalu positif. Berarti f aksen X-nya selalu positif. Kalau f aksen X-nya positif, kalau gradien garis lingkungnya positif, berarti fungsinya selalu naik. Dan di sini karena tidak ada tadi ya akar-akar bilangan real, maka tidak ada titik stasionernya. Kita lanjut ke turunan kedua untuk cek titik belok dan kecekungan kurva ya. Kita peroleh f double aksen X adalah 6x plus 4, dapat X-nya negatif 2/3. Cari dulu, kalau absisnya negatif 2/3, ordinatnya berapa? Diperoleh negatif 5, 20/27. Berarti pasangan titiknya negatif 2/3, negatif 5, 20/27. Kemudian kita cek kecekungan fungsinya di sekitar daerah X sama dengan negatif 2/3. Seperti biasa, ambil perwakilan. Di sini kita bagi
Ketika X-nya sama dengan negatif 1, ternyata turunan keduanya negatif, berarti dia cekung ke bawah. Kemudian ketika X-nya sama dengan 0, perwakilan daerah kedua, ternyata turunan keduanya positif, berarti cekung ke atas. Seperti ini gambarnya. Karena memenuhi persyaratan F double aksennya sama dengan 0 dan adanya pergantian arah kecekungan, maka titik ini dapat kita sebut sebagai titik belok. Di sini kan kita baru punya dua informasi koordinat titik ya. Ini 1 dan 2. Oleh karena itu mungkin kita perlu bantuan titik-titik yang lain. Jadi coba kita ambil kalau X-nya 1, kira-kira nilai fungsinya berapa ya? Substitusi KFX dapat nilai fungsinya 0. Berarti titik bantu kita yang pertama 1,0. Coba ambil lagi X yang lain, misalkan negatif 1. Terus nanti tinggal kita cari nilai ordinatnya berapa? Negatif 6. Oke, titik bantu kita yang kedua adalah negatif 1, negatif 6. Nah, kalau sudah, apabila dirasa masih perlu bantuan titik bantu yang lain, cari lagi. Misalkan X-nya negatif 2. Substitusi dapat nilai fungsinya negatif 9. Berarti titik bantu yang ketiga adalah negatif 2, negatif 9. Kemudian tinggal kita pindahkan informasi yang tadi ke sini ya. Kemudian kita hubungkan antara titik-titik itu dengan mempertimbangkan fungsinya harus selalu naik dan juga bentuk kecekungan fungsinya. Di sini kita bisa temukan bahwa titik potong di sumbu Y-nya itu 0,-5 yang ini, kemudian titik beloknya itu di negatif 2/3, berarti di sini, negatif 5, 20/27. Kemudian untuk nilai untuk interval fungsinya ini selalu naik ya fungsinya, jadi dia selalu ke atas, semakin ke kanan semakin ke atas. Kemudian untuk kecekungan dari fungsinya, untuk X yang kurang dari 2/3 maka kecekungannya adalah cekung ke bawah. Nah, ini cekung ke bawah ya untuk X kurang dari 2/3. Kemudian untuk X yang lebih dari 2/3 sudah cekung ke atas. Kemudian titik bantunya tadi ada 1,0, ada negatif 1, negatif 6, dan ada negatif 2, negatif 9. Sekarang kita akan bahas contoh soal yang terakhir. Gambarkan sketsa grafik fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 min 8x kuadrat plus 12. Jadi seperti biasa kita tentukan dulu titik potong di sumbu X, berarti Y sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 0 sama dengan X pangkat 4 min 8X kuadrat plus 12. Kalau kita perhatikan, terkesan sepertinya bentuk ini sulit untuk difaktorkan, sehingga mungkin akan langsung dilanjutkan ke titik potong di sumbu Y. Tapi coba perhatikan X pangkat 4 bisa kita sajikan menjadi X kuadrat yang dikuadratkan. Karena di sini ada bentuk X kuadrat, di sini juga ada X kuadrat, berarti coba kita misalkan X kuadrat sebagai variabel lain, misalkan A. Ternyata kita peroleh 0 sama dengan A kuadrat min 8A plus 12, dan ini bisa kita faktorkan jadi A min 6 kali A min 2. Kemudian kita kembalikan A nya menjadi X kuadrat, kita peroleh 0 sama dengan X kuadrat min 6 dikali X kuadrat min 2, dan bentuk ini masih bisa kita faktorkan lagi. Coba ingat kembali tentang A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Jadi kita peroleh bentuknya sebagai berikut. Kemudian kita sajikan titik potong di sumbu X nya, berarti ada 4 titik potong ya, negatif akar 6,0, akar 6,0, negatif akar 2,0, dan akar 2,0. Kemudian kita lanjut ke titik potong di sumbu Y, berarti X-nya yang sama dengan 0, kita peroleh titiknya adalah 0,12. Kemudian kita lanjut ke turunan pertama, cari titik stasioner, f aksen X-nya haruslah sama dengan 0. Kita peroleh f aksen X adalah 4x pangkat 3 min 16x, f aksen X-nya sama dengan 0. Kita sederhanakan ke sini dibagi 4. Lalu kita faktorkan X, berarti kita peroleh 0 sama dengan X kali X kuadrat min 4.
yang ini masih bisa difaktorkan, sehingga bentuk yang paling sederhana adalah 0 sama dengan X kali X min 2 kali X plus 2. Kemudian kita cari tiap absis ini ordinatnya apa, sehingga diperoleh 3 buah titik, 0,12, 2, negatif 4, negatif 2, negatif 4. Kemudian kita cari interval fungsi naik dan fungsi turun. Jadi dari absis-absisnya ini kita letakkan di garis bilangan, kita akan peroleh 4 buah daerah yang harus kita selidiki apakah di tiap daerah ini fungsinya naik atau fungsinya turun dengan mengecek gradien garis simpulnya atau f aksen x-nya. Ambil perwakilan, kemudian tiap-tiap perwakilan kita substitusi ke f aksen x. Ini kita peroleh di daerah yang pertama fungsinya adalah turun, kemudian daerah kedua fungsinya naik, lalu daerah ketiga turun lagi, daerah keempat naik lagi. Sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa 0,12 ini adalah titik balik yang maksimum, sementara negatif 2, negatif 4 dan 2, negatif 4 adalah titik balik yang minimum. Jadi nanti ini akan jadi patokan kita kapan fungsinya itu naik dan kapan fungsinya itu adalah turun. Selanjutnya kita akan cek titik belok dan juga kecekungan dari kurva. Berarti kalau titik belok itu yang pertama f double aksen x, kita cari dulu, kita peroleh 12x kuadrat min 16. F double aksen x nya haruslah sama dengan 0. Kita peroleh 0 sama dengan 12x kuadrat min 16, kedua ruas dibagi 4, 0 sama dengan 3x kuadrat min 4, kedua ruas dibagi 3, 0 sama dengan x kuadrat min 4 per 3, ini kita faktorkan, x plus akar 4 per akar 3, akar 4 per akar 3 itu kan 2 per akar 3 ya, dikali x min akar 4 per akar 3 atau 2 per akar 3. Ini boleh kita rasionalkan penyebutnya, jadi seperti ini. Kemudian tiap absis kita cari ordinatnya, sehingga kita peroleh 2 buah titik calon titik belok. Nah, kita harus cek dulu bagaimana kecekungan di daerah sebelah kiri dan di daerah sebelah kanan dari kedua absis berikut ini. Kita ambil perwakilannya, di sini negatif 5, 0, dan 5. Substitusi ke dalam f double aksen x. Ternyata daerah pertama dan daerah ketiga f double aksen x atau turunan keduanya adalah positif. Kalau positif berarti cekung ke atas. Sementara daerah yang kedua f double aksen x-nya negatif, berarti cekung ke bawah. Karena di sebelah kiri dan di sebelah kanan dari kedua absis ini arah kecekungannya berubah, berarti kedua titik ini termasuk sebagai titik belok. Nah, sekarang dari semua informasi yang ada di layar kita simpan, kita buat rangkumannya. Kemudian informasi titiknya kita pindahkan ke koordinat kartesius. Mulai dari titik potong di sumbu x, negatif akar 6,0 yang ini, kemudian negatif akar 2,0, akar 2,0, akar 6,0. Kemudian titik potong di sumbu y 0,12. Kemudian titik stasioner 0,12. Jadi titik stasionernya salah satunya juga merupakan titik potong di sumbu y ya. Kemudian ada 2, negatif 4 yang bawah dan yang ini ya, dan negatif 2, negatif 4. Nanti yang ini akan jadi titik balik maksimum, sementara yang kedua ini adalah titik balik yang minimum. Kemudian titik beloknya negatif 2 per 3 akar 3,28 per 9 yang ini ya, dan 2 per 3 akar 3,28 per 9. Kemudian interval fungsi naik dan fungsi turun, nanti selang-seling turun dulu sampai negatif 2. Berarti dari sini ke sini akan turun ya. Sudah turun, kemudian naik sampai ke 0, kemudian turun lagi melalui titik-titik yang tadi, kemudian naik lagi. Kemudian perhatikan juga interval kecekungan fungsinya ya. Berarti sebelum negatif 2 per 3 akar 3 itu yang ini, bentuknya itu adalah cekung ke atas. Berarti nanti dia akan cekung ke atas, kemudian cekung ke bawah, ketemu di sini baru cekung ke atas lagi. Sajiannya seperti ini.
sini sudah ada 3 soal, silakan kamu coba untuk latihan mandiri, silakan kamu coba kerjakan di buku tulis masing-masing sebagai soal latihan saja untuk mengecek pemahaman dan kemampuan kamu dalam topik buat sketsa dari grafik fungsi polinomial. Selamat mencoba.